Guys. Halo? Nah, oke ini baru kedengeran. Oke, yo. Kembali lagi ke channel calon aktuaris. Semoga kalian yang join atau yang nonton, gue doain jadi aktuaris. Oke, BTW, seperti biasa disclaimer. Di sini gue bukan so ngajarin dan so pintar, tapi gue cuma mau ngejelasin apa yang gue pahamin dan sharing gimana cara gue paham tentang materi, cara gue memahami materi, dan gimana cara gue ngerjain soal. Jadi kalau misalnya ada berbeda pandangan, ada kesalahan, mau memaklumi aja ya, gue bukan orang pinter lah ya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan di video sebelumnya atau di video ini, kalian bisa langsung PC gue aja. Atau kalau nggak tahu nomor gue itu bisa DM aja. Nanti kalau kalian butuh materi, karena gue belum bisa naruh link di deskripsi YouTube gue. Jadi kalau butuh linknya, bisa buka bio Instagram gue atau PC gue aja ya. Oke, eh sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami ketika kita belajar. Karena seperti yang gua yakini, semua kepintaran itu yang kita miliki bukan karena kita hebat, bukan karena kita belajar terus, tapi melainkan karena hikmat dari Tuhan, gitu. Oke, karena itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Oke, di pertemuan ini gue bakal bahas pertemuan 10. Sebelumnya kita pertemuan pertemuan 9, sekarang kita bahas pertemuan 10. Oke, langsung aja kita mulai nggak pakai lama-lama. Oh ya, kalau misalnya kalian ngerasa gue penjelasannya kelamaan, kalian bisa cepetin aja ya. 2 kali gitu. Tadi karena setelah gue dengar 2 kali, ada beberapa part yang gue dengar pakai 2 kali masih aman-aman aja. Oke, sekarang nomor satu. Diketahui TPX itu sama dengan 0,9 pangkat T. Jadi untuk T lebih besar, untuk lebih besar daripada 0 dan I sama dengan 0,05. Hitung AX eh, angle 10, yang ini 12 angle 10, ini kabar. Oke, eh oke, ini tuh apa namanya? Mungkin bagi yang belum tahu aja ya, kalau ada yang tahu bisa skip. Kalau ini itu dibayar dibayar akhir tahun, berjangka 10 tahun. Ini, oh sorry, ini dibayar di dibayar di wait, kenapa begini? Wah, yang like, ini kenapa begini, Cok? Gimana? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Sabar, ngebak, Cok. Nah, yuk, lu hilang sih. Hilang aja dia. Nah, semoga nggak hilang dah. Waduh. Ini di akhir bulan, berjangka 10 tahun juga. Ini dibayar continue. Continue. Continue berjangka. Oke. Jadi untuk nomor satu ini, ya ginilah. Kita tahu, seperti pertemuan sebelum juga, kalau tanpa dot, T-nya mulai dari sama dengan 1 eh, sampai sampai N, sampai 10. Berarti rumusnya apa? V pangkat T, TPX. Kita substitusi aja, V-nya kan segini ya. V itu kan, ya kalian tahu lah ya. Satu pangkat, misalnya V pangkat Mintek. Itu. TPX-nya ini, berarti untuk X berapapun, bergantung pada T-nya aja. Berarti tinggal, kalau ini berarti pangkat satu, ini pangkat 2, ini pangkat 3 dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah segini, dijumlahin aja. Nah, kalau untuk yang ini tuh gimana? Jadi untuk rumus yang ini, AX angle 10 ketika ini M, ini rumusnya adalah gini. Sigma dari K sama dengan 0, N dikali M
1/m, P pangkat sorry, T per M, di sini T per M, P, X. Oh, berarti kita pakai T ya, berarti sini T. Gitu. Rumusnya gini ya. Nanti tinggal substitusi aja. 1/M, ini kan maksudnya bisa keluar kan, karena udah konstanta. Jadi rumusnya akan equal like this ya. Wait, ini tinggal keluar jadi 1/M. Gini lah ibaratnya. Oke, tinggal substitusi juga kayak tadi. Nanti ini saran gue ngerjainnya pakai ini. eh Apa sih namanya tuh? Lupa gue. Apa sih namanya? Ini gue ngerjainnya pakai Photomat atau program gitu gue lupa. Tapi nanti hasilnya sekitar segini. Ini juga kalau integral nih sekarang. Kalau eh eh abar X angle 10 itu gimana cara ngerjainnya? Jadi untuk yang si integral ini rumusnya sebenarnya simple aja ya. Jadi rumusnya untuk yang si integral ini dia itu ya udah gini, integral karena ini berjangka berarti sampai n, 0 sampai n dari v pangkat t tpx dt. Kalau misalnya diketahuinya force of interest itu akan sama dengan integral 0 sampai n pangkat min delta t tpx dt gitu. Jadi ya tergantung yang diketahui apa. Nanti ya udah tinggal substitusi kan gini kan. Nanti dapatnya begini ya integralin aja kayak gitu. Kalau misalnya apa namanya teman-teman ini kan mungkin ada yang bingung kali ya dari integral ini. Kan kalau misalnya teman-teman lihat di sini eh, bentuknya T-nya di sini kan si pembacak atau variabel itu di situ. Jadi bisa diingat aja. Misalnya kita punya integral AX dx itu sama aja kayak 1/ln A A pangkat X apa tambah C gitu. Nah, ini sempat muncul integral ini sempat muncul di nomor satu atau nomor berapa UTS gitu pembuktiannya. Jadi mungkin bisa diingat-ingat lagi aja ya kayak gitu. A itu dengan A itu konstanta ya. Oke, nanti dapat hasilnya begini. Ya ini make sense karena secara teori ya kalian bisa baca di sini. Ini AX angle N akan kurang dari jadi nilai lebih besar si AX angle N yang monthly atau Emily terus itu nilai yang monthly Emily lebih kecil daripada yang continue yang satu lagi lebih kecil daripada pembayaran di awal tapi Emily satu lagi pembayaran di awal tapi yang tahunan gitu gitu sih kayak begitu ya kalau gue sih nangkepnya gitu enggak kalau ini secara teori eh, waktu itu pernah dijelaskan saya begitu. Jadi kan kalau double dot itu awal tahun, kalau itu di akhir tahun. Gue bener nggak ya nulisnya takutnya gue kebalik anjir. Iya bener. Hmm, Oke, dapatlah begitu. Ini cuman apa namanya? Ketika kita mau buktiin aja ya. Maksudnya apakah sesuai dengan teori yang paling bawah ini? Tapi hasilnya udah gitu. Sekarang jika diketahui TPX sama kayak tadi, tapi yang tanya beda ya. Ya udah, kalau double dot rumusnya sama kayak yang biasa. Jadi kalau misalnya A double dot XN sama dengan sigma pakai T ya. Sama dengan N min 1 P pangkat T TPX. Nah, kalau misalnya yang Emily, sekalian aja, ini tuh gini berarti. 1/M sigma dari V T per M, terus di sini T per M PX. Yang dimana di sini dari T sama dengan 0 sampai M dikali
di M gitu. Jadi ya udah substitusi lah. Kita kan udah punya rumus. Jadi nanti ya udah ngerjain tinggal dihitung substitusi substitusi ini juga masuk akal karena ya seperti yang teori di atas ya. Setelah itu, nah sekarang kita yang continue nih. Ya udah. Jadi kalau buat yang ini continue ini eh integralnya gini aja. Misalkan kita punya ditunda anuitas ditunda N tahun, berjangka 10 tahun. Berarti kan kita tinggal gini aja. Yang awalnya kalau misalnya ya udah makan aja. Enggak. Ntar aja. Habis nih kalau misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak mau. Ntar aja. Jadi kalau misalnya begini, oh sorry, oh gini deh. Sorry ya tadi. Ini Nah, sekarang kita punya angle N. Berarti kan integral dari 0, ini kok X sih? Kocak. N. Berarti 0 sampai N. Di mana itu tadi VT, TPX, DT. Nah, kalau ditunda N tahun, ya udah. U tahun. 0 tambah U, N tambah U. VT, TPX, DT. Yang dimana berarti integral dari U sampai N plus U, VT, TPX, DT. Gitu. Makanya kenapa integralnya begitu ya? Ya udah, ini juga tinggal ngerjain kan integralnya juga sama kayak tadi kurang lebih. Nanti dihasilin dapatlah segini. Nomor 3, hitung EY1 jika begini. Di begini ya dengan first of mortality mu x sama dengan 0,05 ini mana berarti mu x ini konstan dan first of interestnya deltanya itu sama dengan 0,05. Oke, berarti kan nilai ini yaitu sama dengan ini minimum dari ini yang dimana nanti nilai harapannya atau nilai sekarang aktuariannya itu adalah ini A bar X angle 15. Yang dimana berarti integralnya dari 0 sampai N, N itu 15. Nah, ingat tadi kan gue kasih tahu rumusnya itu ada yang pakai V, ada yang pakai force of interest atau delta. E min delta T, TPX dt. Kita tahu deltanya 0,05 dan karena apa namanya sininya force of interestnya konstan, lihat nih. TPX sama dengan EXP dari eh, minus mu x plus s ds. Nah, tadi itunya 0,05 substitusi aja segini. Dapat hasilnya exp dari minus 0,5 t. Ingat ya, ini tuh rumus di UTS gitu. Di UTS dan kayaknya apa ini ada di Mesat ya lupa. Tapi intinya ada di UTS. Dapatlah hasilnya begini. Kalau ini kalau misalnya nggak ingat juga, jadi kalau misalnya ada E min A, E min B sama dengan E min A min B. Jadi jumlahnya ada. Jadi 0,01 T dt. Kita integralin, bisa lah integralnya gue asumsiin bisa. Dapat hasilnya segini. Gitu. Oke, tunjukkan. Jujur gue sebenarnya mager banget sama yang namanya pembuktian karena dengan berkaca di pertemuan 9 dia yang bikin videonya hampir sejam, cok. Ya udah lanjut ya. Oke, kita tulis dulu. Kalau misalnya gue kan orangnya pelupa. Jadi kalau misalnya gue dalam belajar, ya gue definisin aja. Ini tuh apa, ini tuh apa, nih, ini tuh apa. Ya, namanya juga belajar, bro. Terus nanti kalau kita ekspansi, dapatnya segini ya. Dapatnya ini. You know lah, ketika T-nya 1, ya begini, T-nya 2 segini. Kalau misalnya ini T-nya 1, oh, T-nya 0, segini, segini. Ya, ini T-nya 0, ini T-nya 2, dan ini kalau T-nya 0 sama juga. Oke, ini ingat ya, ini tuh rumus dari pertemuan UTS. Dan kalau ini rumus dari pertemuan UTS juga. Nah, ingat ya, kenapa bisa kayak gini rumusnya? Ingat, AX angle N ini adalah endowment. Yang dimana endowment ini memiliki dua gitu. Jadi ada endowment berjangka, ada endowment berjangka yang dilambangkan. Oke, mungkin sedikit interupsi ya. Interupsi apa ya? Itulah. Kita tambahin di paling bawah. So, oke.
Sini adalah kosong nih. Jadi eh AX angle N ini adalah endowment yang dimana AX angle N ini sama dengan penjumlahan dari AX angle N, tapi ini ada satu di atas X ya, ditambah AX angle N, di sini ada satu di atas N ya, yang dimana AX satu angle N itu kalau nggak salah nyebutnya apa ya? Wait, gue baca dulu. Gue tau sih tahunan ya. Wait. Oke. Asuransi, asuransi berjangka dan AX apa sih namanya? Angle N yang satunya itu di atas N itu endowment murni. Oke. Nah, di mana ini rumusnya kalau di UTS ya, udah pokoknya kita inget-inget UTS aja, buka catatan UTS ya, teman-teman. Sama dengan sigma K sama dengan 0 E min 1 V K plus 1 kabar QX. Dan kalau ini rumusnya adalah NEX atau bisa kita tulis F pangkat N NPX gitu. Ini tuh udah ada di UTS ya. Gitu. Jadi ini merupakan endowment ini merupakan kombinasi dari asuransi berjangka ditambah endowment murni gitu. Lanjut ya. Oke. Jadi kalau kita tahu begini ya. Yaudah, jadi kan kita punya ini sama ini sama ini. Kita substitusi nilai yang kita ekspansi tadi ya. Dapatlah seginilah. Kita sebutin di baris pertama ya. Baris pertama dapat segini. Oke, kita masukin kali pelangi I-nya ke masing-masing ini ya. Ini juga kali pelangi I-nya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini berarti ada di sini ada minus IVPX. Wah, mantap ini. Saling cancel. Cerot. Ini cerot sama ini. Ini juga cerot. Ini cancel sama ini. Dan ini juga ada cancel seterusnya. Oke. Setelah disederhanain. Oke. Wait, lihat dulu. Lihat. Ini V pangkat PN-nya coret dari siapa? Oh, V pangkat PN-nya itu dicoret dari sini ya. Oh, tapi nggak ada I-nya. Wait, salah gua. Dari sini. Di sini kan ada V pangkat N nih. Buat di si A-nya ini. Nanti di sini itu ada V pangkat N. Ini dicoret. Dapatlah. Dicoretlah sama ini. Nanti kita dapat seperti baris ketiga setelah penyederhanaan. Yang dimana gue lihat lagi. Oke, kalian bisa lihat ya. Gue pakai aja. Ini berhubungan sama ini. Oke, bisa disingkat jadi gini. Disederhanain jadi gini. Oke. Terus mana lagi ya? Biar paham. Ini lingkaran ya. Ini yang kotak nih sekarang. Ini akan punya teman sama si ini dan seterusnya lah. Jadi akan tercipta ini. Dan seterusnya. Terus kan ada sisa-sisa yang ini nih. Gua garis bawahin kali ya. Nih, kita punya ini. Punya yang gak punya temen tuh nanti berarti ini. Nah, kita punyalah ini nanti akhirnya. Gitu. Oke. Nanti kita tahu nih. V itu kan. V itu sama dengan 1/I+1. Nanti di sini kita bisa coret. Ini juga coret pangkat 2 nih jadi gitu doang. Jadi yang di mana nanti hasilnya sorry akan oh ini gue ada salah nulis nih. Wait gue dulu. Ini gue ada salah nulis. Ini sorry. Ini ada pangkat -1. Ini ada pangkat -n ya. Oke. Nanti bentuknya setelah sudah bentuklah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6. Oke. Nanti dapatlah begini. Ini kan. Kan eh ini sama aja kayak pangkat V. Ini sama aja kayak pangkat V pangkat N gitu.
ya udah nanti dapatlah begini. Nanti kan kita bisa coret kan. Ini coret sama siapa nih? Oh, ini coret sama ini coret sama ini, dan nanti di sini ada coret sama sini, dan ini coret sama ini. Misalkan satu, satu deh, gitu. Oke, itu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak bisa yang ini, langsung PC gue aja ya. Nanti gue jelasin lagi. Bingungnya di mana? Oke, nomor 5. Jujur gue nggak suka kayak begini ya. Gue tuh masih bingung dalam bentuk gue baca, tapi semoga ini benar. Definisikan Y itu Y X angle N sama dengan inilah. Oke, kita dan Y ini tuh gini. Iya, double dotnya tuh gini. Oke. Misalnya nilai harapan ini sama apakah nilai harapannya itu ini, dan buat yang B itu gini. Oke, untuk cara pertama gini. Kita punya YX angle N. Yaudah, coba ketika KX-nya sama dengan 0. Berarti di sini A angle 0. Di mana angle 0 itu nilainya 0. Terus ketika 1, A angle 1, nilainya itu 1. A angle 2, nilainya itu 2. Nilai 2. V tambah V kuadrat. Terus sampai nanti eh, ini V pangkat N, kalau N plus 1 lebih dari N ibaratnya, hasilnya juga tetap ini. Kayak gitu. Oke. Kali ini berjangka N tahun ya. Makanya dibatasin sampai N. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini. Nih, misalnya di sini X, di sini nilai yang nggak diketahui lah. Jadi di sini bakal, jadi misalkan gini. Di sini kan ini double dot enggak. Berarti di sini satu, di sini satu, di sini juga ada pembayaran satu. Nah, untuk kalau misalnya mati di sini, jadi dari sini ke sini itu tuh KX, KX plus satu, KX plus satu KX. Jadi gitu, sorry, gitu sampai sini doang. Ini bisa ada satu deh. Ini X plus satu, ini X plus dua, ini X plus, nggak tahu lah X plus berapa ya. Jadi nanti nilai, misalkan kalau, jadi kalau misalnya di sini ini tuh present value kesininya itu A, eh, KX angle KX. Kalau misalnya berjangka N tahun, misalkan eh, misalkan gini deh, misalkan di sini X Y, X plus N. Karena batasnya cuma sampai X plus N, ya pembayaran terakhir itu sampai di sini doang. Sampai di sini doang, nanti dibawa ke sini A angle N gitu. Oke, misalkan, oke, coba deh biar paham sama tarik garis tuh. Jadi oke, jadi anuitas itu kan serangkaian pembayaran. Oke, dan oke, anuitas serangkaian pembayaran. Anuitas itu serangkaian pembayaran. Itu present value. Jadi oke, PV dari itu, PV itu bentuknya ibaratnya masih A angle N. Tapi ketika udah EPV itu bentuknya jadi misalkan gini, A angle X atau A X angle N gitu. Itu ya, itu yang mau gua ituin dulu deh pertama-tama. Oke, oke. Nah, misalkan nih A angle 0, pembayaran di eh, awal tahun, angle 0. Pembayaran di akhir tahun, sorry. Misalkan di sini 0, 1, 2 sampai titik-titik. Mati di sini. Kan Kak, ini sih TX. KX-nya berarti di sini dong. Itu.
Ya kan bayarnya di akhir tahun. Harusnya bayarnya di sini. Harusnya bayarnya di sini nih. Harusnya bayarnya di sini. Oh, sorry. Harusnya bayarnya kenapa nol? Harusnya bayarnya di sini. Tapi karena ini orang belum hidup, udah mati duluan, jadi nggak ada pembayaran. Makanya A angle nol sama dengan nol. Misalkan lagi, eh di sini misalkan mati di waktu 2. Oke, misalkan mati di sini nih. TX dong. Berarti KX-nya di sini. KX-nya di sini kan. Ingat ya, T KX sama dengan floor dari KX. Ini pembulatan ke bawah. Round ke bawah. Bawah. Pembulatan ke bawah ya. Oke. Berarti kan pembayaran di sini dong. Sebesar satu satuan nih. Dapat pembayaran di sini. Kita present value in. Present value in sama dengan berarti apa nih? V. Ya, makanya angle 1 sama dengan V. Terus terus kita cari apa misalkan angle 2 ya. Taruh sini deh. Angle 2 0 1 2 3 sini. Misalnya di sini TX. Berarti KX-nya di 2. KX sama dengan 2. Nah, berarti kan ada pembayaran di akhir tahun kan tadi. Pembayaran sini udah dibayar nih. Karena di sini hidup, jadi kita bisa bayar. Di sini udah hidup juga, sebanyak ini hidup, berarti kita udah bayar di sini. Kayak gitu maksud gua. Nah, berarti kan ada serangkaian pembayaran ini yang dimana masing-masing ini kalau ini nih, kalau ini deh. Jadi present value-nya ini kan present value dari si ini itu sama aja kayak gini dong. eh untuk coba ini deh misalkan. Ini itu eh, V. Ini itu ke sini V kuadrat. Berarti nilai dari ini kan V tambah V kuadrat. Yang dimana itu sama dengan A. Oh sorry, di sini. A angle 2. Gitu. Sampai seterusnya. Ya. Wait. Itu. Oke, jadi untuk anuitas ini mungkin kita harus recall Matkeo lagi ya. Yang dimana kalau kita punya A angle N itu sama aja kayak V tambah V. Ini kan nggak double dot ya, berarti di akhir tahun. V kuadrat tambah titik-titik sampai V pangkat N. Recall Matkeo TS. Gitu. Oke, jadi mungkin udah paham lah ya kenapa dapat darinya kayak begini. Eh ini untuk N+1 kenapa tetap A angle N? Karena pembayarannya itu maksimal sebanyak N kali. Oke, jadi ini langsung sih dulu aja ya. Jadi eh tinggal kita gini dong. Kalau kita punya nilai X sama dengan gini dong. Setuju nggak? Sigma dari seluruh X dari P eh, X besar sama dengan X. Berarti kan, oh sorry, oh ya kayak gitu kan. Nah berarti kan ini nilai harapan dari Y sigma dari anggota seluruh Y di sini kan berarti si Y-nya kan P pembacanya KX sama dengan sama dengan apa? Sabar, sabar. Sama dengan K-nya kali ya. Ini notasi lah. Misalkan, oke, berarti kan dari K-nya dari berapa aja? Berarti kalau ini Y-nya itu kan dari berapa aja? Dari 0 sampai N deh kalau nggak salah. Ya, nah berarti apa aja? Emang dari 0 sampai N? Oke, dari satu deh. Oh ya dari satu kocak. Kan ini tanpa titik. Titik dua. Berarti yang satu ketika apa? Ini. Ini. A angle apa? A angle satu. Atau enggak V deh. Ditulis gue tulis V ya. P dikali peluang K KX sama dengan satu tambah Y. Berarti ketika Y2 apa Y2 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 nih ini
KX2 V tambah V kuadrat. V tambah V kuadrat P K sama dengan 2. Ingat ya, P KX sama dengan K itu sama aja kayak kabar QX ya. Oke, yang dimana kabar QX itu sama dengan KPX minus K plus 1 PX. Ya udah, habis itu inilah caranya sama kayak tadi yang gue jelasin. Ini kayak apa sih namanya? Nilai harapan pakai sigma gitu loh. Ya kan? Nih, misalkan lagi deh. Ketika Y-nya 1, berarti kan ini dikali sama peluang ketika kalian sama dengan 1 gitu. Terus kalau Y-nya 2, ini dikali sama peluangnya ketika KS sama dengan 2. Kayak gitulah ini ibaratnya. Nanti dapat hasilnya begini kan, di terus selanjutnya sampai hingga dapat dari rumusnya ini kayak gitu. Jadi ada saling cancel lah gitu. Nanti kalian coba aja masukin substitusi. Atau bisa kayak gini juga sih kalau gua, tapi gua nggak tahu ini benar apa enggak ya. Misalkan kita tahu ya, berarti kan kalau kayak gini kita punya hmm, nih time-nya nih. Misalkan kita punya waktu ke 1, 2, 3 sampai waktu ke N-1 dan sampai ke N. Ini mana kita punya diskonnya itu artinya kayak yang kayak buat nge-present value-nya gue nyebutnya diskonnya gitu. Pak di Matkos tau gue nyebutnya diskon juga deh. V ketika waktu yang pertama diskonnya itu V. Ketika tahun kedua diskonnya itu V kuadrat. Tahun ketiga V pangkat 3. Maka kan present value dari si sigma X N, angle N ini satu dikali V, saat ditambah satu dikali V kuadrat, ditambah satu dikali V pangkat 3 sampai ditambah satu sampai V pangkat N begini. Nah, untuk nilai harapannya itu kan berarti tinggal kita kali sama fungsi kepekatan peluang fungsi masa peluang kayak gitu. Oke, kalau nggak gini deh, kalau di sama kayak tadi kan kalau itu pakai kan kita tahu diskonnya segitu. Kalau kita nilai harapan kita harus sama peluang. Jadi peluang dari sini ke sini itu kan PX. Ya udah, berarti nanti ini dikali PX ketika kita ke sini. Terus dari ini ke sini itu kan 2 PX. Ya udah. Jadi nanti kalau untuk phrase value-nya ini dibawa ke sini. Ini kan dari penjumlah dapat jadi penjumlahan gini. Dapatlah hasilnya sama kayak di bawah. Tapi mungkin ada yang gue sih awalnya lebih paham pakai gambar ya. Tapi semoga yang gue jelasin gambar ya pilih aja lah intinya yang mana. Nah untuk cara kedua ini gue makainya yang gambar sih. Ya kan gue pakai gambar. Jadi gini. Sekarang kita punya gambar. Ini gue pakai cara kedua ya gambar. Nanti bisa kita punya gini sampai angle N. Ini kan tahu kan pembayaran itu di akhir awal tahun. Jadi waktu nol, ketika KX-nya 0 dia udah bayar KX ini lanjut gini. Ini kan berarti diskonnya ini itu satu. Kalau diskonnya di waktu satu itu V. Kalau di waktu 2 itu V kuadrat dan selanjutnya sampai N itu V pangkat N. Maka present value dari seluruh penjumlahannya kan satu ditambah V ditambah V kuadrat tambah sampai gitu. Dapatlah segini. Jadi eh si oke ini nggak gue bilang kali peluangnya. Lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Ini tadi apa sih? Oh, gue ada salah deh. Oh, ini nggak gini. Jadi kan kita tahu eh ini nggak ada PX ya kocak. Nih, Y, V, sini gini doang nih. Nah, kocak. Ini yang gue hapus. Nah, ini kan. Ini kan nanti sama aja kayak gini dong. Sama aja kayak, ini ada salah sorry. Ini sama aja kayak, kalau dikurang berarti V tambah V kuadrat, tambah titik-titik, tambah V pangkat N. Yang dimana ini kalau sesuai pertanyaan,
Definisinya tadi kita definisinya ya. Oh, Y angle N, Y dengan Y X angle N sama dengan V tambah V kuadrat tambah titik-titik tambah V pangkat N. Berarti kan ini sama aja kayak Y X angle N gitu. Itu ya, gitu. Oke, lanjut. Hmm, nah, secara intuisi, kalau kalian pakai gambar. Tadi kenapa peluangnya gue hilangin? Karena setelah gue cek, ini tuh bukan nilai harapan ya. Itu masih bentuk present value biasa. Nah, gini. Kalau secara intuisi, dia tuh begini. Gini ya. Kenapa, nih, kita kan tahu ya, kalau misalkan eh, A dot dot X angle N, itu akan sama dengan satu tambah P tambah titik-titik sampai V pangkat N min satu. Tapi oh sorry, ini bukan angle gini. Nah, tapi kalau misalnya ada double dot N plus satu, itu dari satu tambah V tambah sampai P pangkat N gitu. Makanya kenapa ada nilai satu di X plus N gitu. Kalau misalnya ini nggak ada, kalau misalnya ini nggak ada satunya, dia tuh berhenti cuma sampai, itu kalau sampai N doang ya. Nah, dari gambar di atas untuk mendapatkan n min y x angle n, maka ini harus dikurangin satu. Kan ini nggak ada nih. Ya udah coret. Dan ini nggak punya faktor diskon kan. Ya udah dapat lagi nih. Ini dikurang aja satu. Ini kan ini hilang. Gitu. Itu kalau dari gambar. Nomor 6. Oke, gue agak males ya. Karena ini yang udah dijelasin pertemuan sebelumnya juga. Tapi let's do it lah ya. Ini samanya kayak tadi kok. Sabar, capek cok. Oke, lanjut ya. Jadi ini kan bisa kita pecah jadi gini nih. Ini kan ada dua ketika 0 sampai N dan ini dari N sampai tak hingga. Jadi udah kita substitusi aja ya. Ini kan berarti eh angle T. Ingat ya, kalau kita kita punya fx itu sama aja kayak, oh kok fx sih? Kita misalkan punya nilai harapan dari x sama aja kayak integral dari x f x, di mana di sini FKP-nya gitu TPX new x plus t. Oke, nanti yaudah ini begini. Oke, lihat deh. Kenapa ini begini? Ini kayak udah yang pernah gue jelasin tapi gue udah tulis sini. Integral 0 n sampai tak hingga TPX bla bla bla. Ini sama dengan NPX. Kenapa? Karena ini kan sama aja kayak fxt kan. Yang dimana ini kalau diintegralin jadi f besar xt dari n, di evaluasi di n sampai tak hingga. Kita substitusi, ini bisa kita ubah jadi gini kan. Nah, kenapa di sini x sampai n itu nilainya itu adalah sorry. Oke, dia belum disubstitusi. Ini kan kurang ini minus satu, ini coret. Jadi nilainya gini. X tak hingga sama dengan sampai itu sama dengan nol. Kenapa? Jadi peluang orang bertahan hidup, orang yang berusia X bertahan hidup sampai tak hingga, ya lama-lama uh, orang itu akan, peluang orang yang bertahan hidup sampai tak hingga itu nol, nggak ada. Mana ada orang hidup bertahan hidup sampai tak hingga anjing. Sorry. Jadi cuma ada xn atau kita bisa singkat jadi npx. Dapatlah begini, makanya begini. Terus yang sebar. Oke, yang ini kan tadi kalau gue jelasin ini kan dalam kurung ya. Jadi nanti ini dikali begini, ini dikali ke sini juga. Dapatlah hasil begini. Terus ini pakai integral parsial lagi ya. Wait, ini kayaknya ada kurang tanda kurung. Ini ada tanda kurung sini. Integral parsial ya. Integral parsial mana? Nih, ini. Apa gue V? Oh, tadi gue salah cok. Bodoh cir. Semua bodoh. Ternyata yang kemarin tuh gue ada kesalahan cok.
Iya, V pangkat ya. Len V, benar-benar. Len V, len V sama dengan min delta. Oke, gitu ya. Oke, len V itu sama dengan min delta ya. Nanti pakai integral parsial, dapatlah begitulah hasilnya. eh untuk V-nya itu juga dapatnya kayak kemarin. Kemarin gue ada salah di ini doang sih. Di apa namanya? Si mengintegralkan ini, menurunkan ini. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, yaudah ini kita UV min integral VDU ya. Dapat hasilnya segini nanti. Maksudnya substitusi dapat segini. Nanti eh lihat dulu. Sama-sama. Oh, ini kita kali pelangi ke sini ya. Nanti ininya hilang deltanya, ya di sini deltanya hilang. Tuh nggak ada ya. Ini masuk kita kelompokin jadi yang di sebelah kiri sini. Nanti kita tinggal operasiin, dapatlah. Nanti ini begini kan saling cancel ya. Ini saling cancel, dapat hasil segini. So far ini sama kayak yang sebelumnya ya. Cuman kemarin tadi gue ada salah yang di sininya aja. Ini benar-benar sisanya sama kok. Terus yang B ini eh A angle integral dari 0 sampai N A angle T bar TPX mu X dt. Ini kan sama aja kayak gini kan. Kayak ini pakai UVdV, U-nya itu kita satu min V pangkat T delta. Berarti kan DU-nya nanti dapatnya segini. Terus buat TPX dt-nya itu nanti sama kayak sebelumnya dapatlah V-nya gini. Jadi kita substitusi begini kan dari 0 sampai N. Nanti berarti kan kalau ini nanti tukar jadi N jadi minus 1 min V pangkat N delta NPX tambah 0 gitu. Karena kenapa 0? Kan di sini nanti 0, 1, 1 dikurang 1, 0. Terus nanti dikali 0 juga 0. Ini kan karena negatif-negatif jadi plus gitu ya. Terus ini kan kita tahu nilai tadi kan kita tahu uh, bar N itu sama dengan 1 min V pangkat N min delta. Ya udah ini tinggal ditukar ke sini, ini NPX tetap. Ini kan kita tahu ya, A bar X itu kan sama dengan 0 sampai tak hingga VT TPX. Berarti kalau A bar X angle N sama dengan integral 0 N V pangkatnya TPX. Udah deh. Nanti karena dapat hasil segini, ini tinggal pindahin, maksudnya operasi biasa dapat hasil segini. Sama, sudah sesuai. Sekarang nomor 7. Hitung nilai dari A double dot X angle 4 jika diberikan data berikut. Oke. Jadi kayaknya 1, berarti kalau di sini tuh 0 bar key X, 1 bar key X, ini segini segini. Jadi gue udah operasin biar nggak bingung sih. Oke, kita kan tahu A double dot X angle N itu rumusnya bisa kayak begini. Bisa kayak gini. Atau sebenarnya simpelnya kalau kalian mau simpel sih bisa aja pakai rumus apa? Ini kan sama aja kayak inilah. Hasilnya itu akan sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N min 1. Oh enggak, ini pakai angle soalnya. Ya, jadi gini. Rumusnya adalah gini. So, kita lanjutin aja. Woi, tapi gue cek dulu. Oke, jadi awalnya gue mau ngehubungin, kan kita tahu kan, ini itu sama kayak gini, sigma V K- KPX gitu. Cuman pas gue coba tadi, gue baru ingat ini kan angle, jadi yaudah. Karena diketahui angle kan, jadi kita pakainya angle. Gue lupa, ini ada di PPT atau di buku, tapi ini rumus bener, rumus yang emang ada gitu, bukan gue ngada-ngada gitu. Jadi ya udah kita substitusi aja angle n itu angle n itu kan sampai 4 berarti jadi n min 1 dapatlah 3. Jadi nanti kita substitusi aja kan kayak begini nih dapatnya. Sorry. Jadi kita udah punya juga kabar QX berapa berapa, tinggal substitusi dapat nilai segini.
Gitu. Oke? Oke, 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 oke. Gue ngapain begini ya? Padahal mah nggak ada, Cok. Nggak penting. Lama. Nah, ini gue salah nih awalnya tuh. Nggak usah diperhatiin ya, guys. Usah lah. Dia itu nggak dianggap. Terus kalau buat 8 hitunglah var bla bla bla. Jika diketahui TPX begini, double dot x angle n, angle 3 untuk beberapa KNX nilai berikut. Oke, jadi kita punya ini ya. Yang dimana A angle 1 double dot itu 1, A angle double dot 2 itu sama dengan 1 plus V, A double dot angle 3 itu sama dengan 1 plus V tambah V kuadrat. Dapatnya segini. Ini kan diketahui maksudnya. Oke, ini kita kerjain pakai metode moment. Moment bukan ngomong. Bukan, maksudnya nilai harapan biasa ya. Moment mah itu. Ini kalau kita mau pakai yang cara tadi kayak gini, nanti substitusi aja, dapat hasilnya segini. Kayak gitu. Nanti kalau momen keduanya juga ini tinggal dikuadratin kan. Nilai itunya dikuadratin, nanti dapat hasilnya lah segini. Yang dimana nanti momen pertama, var itu kan momen pertama, momen kedua dikurang momen pertama, jadi ini dikurang ini kuadrat, dapat hasilnya segini. Ini tuh dapat dari mana? Ini kan sama aja gini guys. Ini tuh EX kuadrat sama dengan, ini sorry, ini X besar ya, X besar kuadrat sama dengan uh, sigma dari X kuadrat itu nilainya PX gitu. Tuh ya, kayak gitu misalkan kalau misalnya ada. Jadi ibaratnya ini X besar, ini X-nya nih, X sama dengan 1, ini X ketika X sama dengan 2. Gitulah misalkan ya ibaratnya. Gitu, agak pemisahan bodoh sih. Tuh, semoga paham. Kalau misalnya ini nggak paham, tanya gue aja ya. Nomor 9, hitung ada double dot 50 angle 20 yang pembayarannya awal bulan, bulanan. Jika diketahui 20 L 50 sebesar itu, terus A besar 50 12 itu sebesar itu, terus A 70 12 itu sebesar itu, dan I-nya itu 6%. Malas ya. Jadi untuk ini rumusnya adalah ini. Ini ada di PPT. Nah, gimana cara itu? Kita kan tahu ini tuh endowment kan? Endowment. Jadi untuk rumusnya itu kita membutuhkan ini yang endowment berjangka sama endowment murni. Sorry. Gimana cara carinya? Jadi kita tahu, sorry, kita kan mencari ini, tapi kita nggak tahu endowment berjangkanya. Kalau pakai gambar begini, tapi kita lihat dari ini. Kita tahu N bar AX itu sama dengan AX min A. Oke, sorry. Jadi N bar AX atau AX yang ditunda selama N tahun itu sama dengan AX dikurang AX1 angle N. Yang dimana kan kita ini tahu ini sama dengan ini. Maka nanti kalau kita butuh ini kita tinggal pindah dua saja. Ini ke sini dan ini ke sini. Dapat hasilnya segini. Secara gambar gimana? Kalau misalnya lupa kadang gue juga gambar sih. Kan kita misalnya punya A50. A50 ditunda 20 tahun. Berarti kita punya A70. Ya udah, kalau misalnya kita butuh ini, berarti kan ditunda 5 tahun. Berarti A70 dibawa ke sini sama dengan apa namanya? Peluangnya eh 10 V pangkat 10 P. Ditunda 20 tahun ya. Berarti V pangkat 20 PX dikali sama si A70. Sama dikali sama A70 yang dimana kan dia mau dibawa ke waktu 50 gitu. Terus juga sabar ya. Kenapa ini bisa equal juga? Jadi gini. Kan kita tahu ini
Nah, coba ya. Nih, A X angle N satu itu di sini sampai waktu ke sini. Dia dapat benefit kalau dia mati dalam jangka waktu X plus N. AX itu apa? Coba ini kita tulis ini AX satu angle N. A double dot X AX. AX itu ini nih. Nih, AX. Oh, AX sumur hidup. Terus kita cari NAX. Nilai oh sorry. Jadi kan NEX AX plus N itu apa? Ya udah bagian sini. Nah, ini kan sama aja kayak inilah. Biar enak tulisannya N bar AX. Nah, untuk dapetin ini tuh gimana? Untuk dapetin oh, sorry. Untuk dapetin area ini gimana? Ya udah, tinggal area. Kita kan harus hilangin area ini kan? Sorry. Kita kan harus hilangin area ini. Kita kita di sini harus kosong nih, kita harus kosong. Udah ini dihilangin dong. Ya udah gimana cara ngilangin ini? Ya udah ini dikurang sama ini. Makanya hilang. Nah, kalau ini dikurang sama ini kan hilang. Jadi cuma punya ini doang. Makanya AX dikurang N bar AX gitu. Ini sama aja gini ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu, nanti terciptalah rumus umum X min N bar AX. Gitu. Ini ya, ini rumus umum. Gitu. Jadi kita kan dapat dong berarti gini. Kalau ada pangkat 12 ya udah umum juga pangkat 12. Jadi kayak gini, ini kan kita tahu tadi dia itu eh ini kan ditambah 60 20 gini dapatnya nanti hasilnya segini setelah disubstitusi gitu. D pangkat M itu begini ya. Karena kita butuh D di sini. D pangkat M itu rumusnya apa? Gini. DM sama dengan M dikali dalam kurung satu dikurang satu min D pangkat dari 1/M. Dapatnya segini. Karena tadi kita udah dapat endowment si M-nya itu per M M-Li itu yang sebesar 0,338 tinggal dibagi sama D yang M-Li juga dapat hasil segini nanti. Nah, buat yang 10 berikut adalah berikut ini suatu produk kontinuitas hidup dengan ketentuan perusahaan berumur 35 tahun berarti X sama dengan 35. Pembayaran itu dilakukan di awal sebesar satuan yang pelaksana tunda 30 tahun. Berarti karena ini atuitas 30 bar ada double dot 35. Karena di awal tahun ya. Jika peserta meninggal dalam periode penundaan, premi tunggal bersih yang telah dibayarkan di awal akan dikembalikan di akhir tahun kematian kepada ahli waris tanpa bunga. Diketahui ada double dot 65 sama dengan 9,9, A besar 35 angle 30 sama dengan 0,21 dan uh, ini anuitas berjangka itu anuitas uh, apa manfaat berjangka, asuransi berjangka itu sebesar 0,07. Oke, maka kalau satu, jadi kalau satu nih, loh ini apa aja? Oke, jadi kalau satu bertahan hidup selama periode penundaan. Jadi kalau dia bertahan hidup selama periode penundaan, dia kan akan bayar anuitas. Dia kan akan bayar oh sorry. Oke, dia akan membayar anuitas ketika dia berhasil bertahan hidup. Yang dimana berarti pembayaran anuitas ini, jadi kan gini awalnya ini itu sih, ini itu sampai seumur hidup nanti sama dengan A angle 65 yang dimana A angle 65 ini kita bawa ke nilai sekarang kita kaliin sama V pangkat 30 karena kan dari sini ke sini itu 30 tahun itu maka EPV-nya sama dengan 30 35 A double dot 65 ini sama aja kayak gini kan tadi kita punya V pangkat 30 A double dot 65
Kita kali 30 PX. Kan nilai harapan berarti harus dikali sama peluang ya. Peluang dia bertahan hidup. Kasusnya meninggal saat waktu penundaan. Dibilang apa tadi? Jika peserta meninggal dalam periode penundaan, premi tunggal bersih yang telah dibayarkan di awal akan dikembalikan di akhir tahun kematian pada ahli warisnya tanpa bunga gitu. Jadi kalau buat yang si ini meninggal saat waktu penundaan, ya udah, misalkan dia mati di sini di akhir tahun kan, dia akan dikasih P sebesar P. Maka present value-nya kan PVK35 plus 1 waktu ya sisa hidup kurtet orang yang berusia 35 tahun. Maka FFV nilai nilai harapan dari VKX plus 1 sama dengan tapi karena ini oke, itu sama dengan A angle 35. Tapi karena ini udah berjangka dan juga dia itu mendapatkan manfaatnya ketika dia mati, maka di sini ada satunya gitu. Dapatlah segitu. Oke, maka EPV manfaat sama dengan ini penjumlahan dari kedua itu dari yang anuitas dan benefit P sama dengan karena di EPV manfaat itu P. Jadi P sama dengan 30 E35 A double dot 65 tambah P bla 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 itu. Ini karena kita punya P, kita pindahin jadi setelah dioperasiin masuk itu nilai dapat P-nya itu 1,49 gitu. Kan ditanya tentukan besar premi tunggal bersih untuk anuitas di atas. Premi tunggal bersih adalah nilai harapan dari nilai sekarang manfaat yang diterima peserta di masa depan. Gitu. Makanya kenapa rumusnya EPV manfaat sama dengan 30E35 A double dot 65 ditambah P A35 angle 30 yang ada satu diangkat di atas X-nya. Mungkin itu dulu yang bisa gue bahas sekarang. Semoga paham ya. Jadi kalau ada yang butuh materi atau ada yang mau nanya terkait yang gue jelasin di sini, kalian kasih tahu aja, bisa DM gue atau PC gue. In the next video, bye.